Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bi iqamatis shalah. Faman aqamaha faqad aqamad din wa man tarakaha faqad hadamad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malamnya Allah masih menggerakkan kita, jiwa kita untuk terus menghadiri taman surga. Man ghada ila masjid la yuridu illa an yata'allama au 'allama ka ajrin haj. Orang-orang yang keluar dari rumahnya menuju masjid, menuju halaqah ilmu ini, tujuan enggak lain. Yang pertama belajar agama, yang kedua mengajarkan agama, maka pahalanya sama dengan orang-orang yang naik haji. Bahkan di hadis katakan lagi taman hajatuh, sempurna hajinya. Bapak Ibu yang Tuhan hormati, ini pertemuan kita yang kedua. Di antara hal-hal yang pokok, maka yang paling pokok adalah tentang sholat. Kenapa sholat menjadi hal yang pokok? Dalam bahasa Bahasa dikatakan bahwa awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama sekali nanti yang Allah hitung, yang Allah minta pertanggungjawaban adalah salat. Idza shalahat, kalau sempurna salatnya, maka sempurnalah amal-amal lainnya. Di ujung hadis, wa idza fasadat, kalau salatnya tidak sempurna, maka amal-amal yang lain pun juga tidak sempurna. Oleh karenanya, bab yang pertama yang akan kita bahas adalah salat. Bagaimana sembahyang kita ini biar dia sempurna. Maka dalam hadis yang katakan lagi bahwa miftahus shalah at-tahur, pembuka dari sembahyang itu adalah taharah. Wa tahrimuha takbir, yang mengharamkan but yang lain, pekerjaan yang lain selain salat itu adalah takbir. Wa tahliluha at-taslim, dan jidlam boleh lagi kita but yang lain selain salat setelah salam. Oleh karenanya, maka pembahasan kita yang pertama adalah ini taharah. Walaupun kaim tak kaji, sering kita ulang-ulang ini, semoga yang kita ulang-ulang ini, yang lupa kembali ingat, yang sudah ingat terus mendalami. Bapak Ibu yang Tuhan hormati, secara bahasa Arab dia taharah. Kajian bahasa, apa itu taharah? Maka makna secara bahasa adalah dia an-nazafah. Taharah berarti dia bersih. Yang kedua, secara bahasa juga taharah bermakna dia al-khulus minal adnas, suci dari najis, suci dari kotoran, baik dia hissiyah maupun yang maknawiyah, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Pertanyaannya pertama sekali adalah bagaimana
kotorannya tidak nampak. Ketika orang di hatinya ada rasa dengki, rasa iri, dendam, itu kotoran yang nggak nampak. Maka secara bahasa, taharah juga mensucikan itu. Yang kedua, taharah secara definisi syar'an, izalatu hadasin au najisin, menghilangkan najis, menghilangkan kotoran. Ini secara definisi. Kalau kita gabung dua-duanya ini, makna lughawi dan makna syar'i definisi, maka orang-orang yang sholat dia mesti bersuci. Ketika orang mensucikan anggota tubuhnya, sekaligus mensucikan yang ada dalam tubuhnya, yaitu hatinya. Maka 5 kali sehari ini kita mensucikan diri. Tengok, disunatkan dia sebelum berwudu membasuh tangan. Maknanya adalah ketika orang membasuh tangannya tadi, dia berdoa semoga tangan ini enggak mengambil hak-hak orang lain. Tangan ini enggak menyakiti orang lain. Tangan ini dia tidak mengkorupsi. Terus terusnya. Ini tangan. Ketika orang berwudu, disunahkan dia berkumur-kumur. Apa tujuannya? Makna falsafah syar'inya adalah ketika dia berkumur-kumur itu, lidahnya enggak lagi membicarakan orang lain. Lidahnya enggak lagi menfitnah orang lain. Lidahnya enggak lagi menyakiti orang lain. Kita berkumur-kumur. Terus yang pertama nyuci muka. Kita basuh muka ini. Ketika seorang berwudu tadi membasuh mukanya dengan air, maka matanya terbasuh, hidungnya terbasuh. Apa tujuannya? Supaya mata itu enggak menengok lagi yang enggak boleh dilihat. Supaya hidung itu enggak mencium sesuatu yang Allah larang. Ketika orang membasuh telinganya, maka makna falsafahnya adalah telinga itu gak lagi mendengarkan gunjingan orang lain. Enggak digunakan untuk hal-hal yang Allah larang, yang Allah larang. Ketika orang membasuh kepalanya, maka makna falsafahnya adalah dia basuh kepalanya, timbul lagi pikiran-pikiran yang kotor. Diusaplah dengan air kepalanya dan dari kakinya. Kita basuh kaki ini, apa tujuannya? Supaya kaki ini enggak melangkah ke tempat-tempat yang Allah larang. Ini tadi diantara makna falsafahnya kenapa kita ini bertaharah. Ini dia makna lugawi dan makna syar'i. Oleh karena itu, maka Allah perintahkan ini. Allah perintahkan untuk bersuci. Tengok surah Al-Maidah ayat 6, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulukum ila ka'bayn. Ini perintah. Siapapun yang mau salat, maka hendaklah dia ini membasuh mukanya. Hendaklah dia bersuci. Ini perintah yang ada dalam surah Al-Maidah. Maka Allah juga Maha Adil, Allah Maha Bijak. Ketika Allah perintahkan kita bersuci, Allah sediakan juga alat-alat untuk bersuci. Secara umum, apa dia alat yang digunakan untuk bersuci? Yang pertama dia air. Maka Allah katakan, wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Kami turunkan dari langit air. Untuk apa? Untuk bersuci. Maka alat yang pertama yang kita gunakan untuk bersuci adalah air. Kalau nggak ada air,
Allah berkata juga, fa ilam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau enggak ada air, maka tayammum, maka dia ada turab, ada debu. Yang pertama tadi air, yang kedua dia debu, yang ketiga dia warakah. Benda yang keras apa ini? Untuk istinja. Ketika orang kencing, enggak ada air, dia boleh istinja menggunakan daun, menggunakan batu yang dia keras. Ini alat-alat untuk kita ini bersuci. Dan secara umum banyak air dan aneka macam air dalam kitab Al-Mu'tamad punya Syafi'i ini dikatakan ma'us sama, air dari langit, air hujan. Terus ma'ul bahri, air laut. Yang ketiga ma'un nahar, ini air sungai. Ma'ul bi'r, ini air sumur. Ma'us salji, ini air salju, es. Terus ma'ul ain, mata air. Dalam kitab Fiqh Sunnah halaman 15, lagi dia namanya ma'ul barat, air embun. Ini macam-macam air yang boleh digunakan untuk bertaharah. Dan secara umum para ulama bagi 3 air ini. Yang pertama namanya air ma'un tahirun wa mutahirun, yang suci dan mensucikan. Seperti tadi air hujan, air laut, air sumur, air sungai. Ini ma'un tahirun wa mutahirun. Yang kedua, ini air. Air dia tahirun ghairu mutahirin li ghairihi. Dia suci namun tidak mensucikan. Secara umum namanya berubah. Bukan lagi air namanya. Ditambah dia air sabun, air kopi, air teh. Ketika namanya berubah, maka dia suci memang, tapi nggak bisa digunakan untuk bersuci. Ini istilahnya tadi adalah air tahirun wa mutah wala takunu mutahiran li ghairihi. Dia suci tapi tidak mensucikan. Yang ketiga, ini al-ma'u mutanajjis. Air asalnya suci, namun air ini bercampur dengan najis, maka disebut dengan mutanajjis, air yang bercampur dengan najis. Air yang campur dengan najis ada 2 nanti dia, yang boleh dipakai, yang nggak boleh dipakai. Jadi sementara pembagian air tadi yang pertama tahirun wa mutahirun, suci mensucikan. Yang kedua dia tahirun ghairu mutahirin li ghairihi, suci namun tidak mensucikan. Dan yang ketiga air namanya dia mutanajis, air yang bercampur dengan najis. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, Ibu bersambung. Silakan. Kalau kita dapat air suci yang mensucikan, itu yang air suci tapi tidak mensucikan, jadi air kopi kan. Air aqua gimana? Nah, mana macam kopi, air tengok air aqua. Ini air suci mensucikan. Yang kedua, dia air suci namun tidak mensucikan. Kategori yang kedua ini air suci namun tidak mensucikan. Nanti juga dia punya aneka ukuran. Yang pertama, al-ma'ul qalil, air yang sedikit. Yang sedikit ini termasuk juga dia tahirun ghairu mutahirin. Dia sedikit, enggak cukup. Karena dalam kitab ini halaman ke berapa ini? Halaman 39 baris keempat dikatakan bahwa air yang sedikit. Ini air aqua, enggak cukup ini nyuci muka, tangan
telinga dan kaki. Kenapa? Termasuk dia qalil. Suci dia. Namun tidak mensucikan. Kenapa tidak? Karena sedikit. Maka ulama mengatakan seperti ini, itu dia tahirun ghairu mutahirin li ghairihi. Namun kalau banyak air aquanya, 1 drum, kenapa tidak? Kenapa banyak? Terima kasih. Silakan Bapak, lain yang mau tanya, silakan Direktur. Ya. Kajian yang kedua adalah ini air yang bercampur dengan najis. Namun juga perlu kenan, bagaimana kita mengukur? Ini air yang sedikit, ini air yang banyak. Kata dia katakan bahwa yang sedikit itu tidak mensucikan. Kalau begitu berapa ukuran sedikitnya? Atau berapa ukuran banyaknya? 2 mazhab, Asy-Syafi'i dan Hambali, itu mengambil hukum dengan hadis al-ma'u idza balagha kullataini lam yahmil khabas. Air menyokatu 2 kula, dia kalaupun bercampur sedikit dengan najis tidak apa-apa. Artinya boleh dipakai untuk bersuci. Namun yang kedua masalah adalah berapa yang 2 kula itu. Karena kula itu adalah di ukuran nasional. Di Aceh mungkin dia ada are kampung, are pekan nggak sama ini. 2 kula Madinah, 2 kula Mekah, 2 kula Irak, 2 kula Yaman juga nggak sama. Maka karena di ukuran nasional tadi nggak punya patron yang pasti, para ulama ini berikhtilaf pendapat berapa ukuran tentang air 2 kula itu. Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab jilid pertama halaman 58 dia mengatakan bahwa ukuran 2 kula itu 59 cm kali 59, dalamnya 59. Berarti ini kalau 60 maka dia jumlahnya 215 liter. Namun dalam pendapat Abu Rafi'i juga bermadzhab Syafi'i juga, itu dia 65 ukurannya. Bahkan pendapat tadi mengatakan bahwa ukurannya 70. Maka ini nggak sama ini. Nggak sama ukuran 2 kula itu. Nah terus bagaimana kita mengukur hari ini? Maka keluar dari khilaf ada rumus dia. Kalau air itu bercampur dengan najis dan dia agak banyak, tengok 3. Yang pertama warnanya. Kalau warnanya berubah. Yang kedua baunya. Baunya berubah. Yang ketiga rasanya. Maka dari ini 3 ukurannya ini, baunya, warnanya, dan rasanya. Idza taghayyara launuhu, berubah warnanya. Warihuhu, rasani bau aromanya. Wa ta'muhu, rasanya. Maka tinggalkan air ini, jangan dipakai untuk bersuci. Namun jika ada pula lagi ke masjid, banyak airnya ini. Nah gitu kan? Kalau dalam mazhab Hanafi, ukuran dia bak yang boleh dipakai untuk bertoharah, kalau kita sentuh di atasnya itu kita gerakkan, bawahnya itu nggak bergerak air bawahnya, karena bahwa dalamnya bakinya. Nah gitu kan? Ini pendapat dalam mazhab Hanafi, ukuran air yang cukup. Namun tadi kalau ini berubah karena tadi berubah karena lumut, atau berubahnya karena agak lama masa air mungkin 2 minggu atau lebih, apakah boleh dipakai untuk berwudu atau bertoharah? Boleh.
Kenapa boleh? Hadis menjelaskan bahwa itu ada di Madinah namanya dia Budoah. Itu Budoah ada sumur. Sumur dibuang sana bangkai binatang, dibuang sana itu ya penutup orang-orang yang haid. Dan Nabi wudu tempat itu. Lantas sahabat protes. Ya Rasulullah, nyomon kan? Sumur Rasulullah. Ada bangkainya ya Rasulullah. Ada ini kotoran bekas untuk orang-orang yang haid. Rasul menjawab, al-ma'u la yunajjas. Air itu tidak bernajis karena banyak. Nah, ini kan karena banyak. Maka tadi ini selama dia berubahnya itu kan tadi cuaca tadi, namun jika lain berubahnya tadi warnanya. Banyak bangkai sana berubah warnanya, berubah baunya. Tinggalkan. Ini air tadi tahirun ghairu mutahirin. Karena dia berubah dia, warnanya berubah, aromanya berubah, bau pun juga berubah. Maka ini ukuran tadi, bagaimana kalau berubah warnanya? Kalau dia warnanya berubah, karena cahaya matahari lagi di kerennya, itu tidak apa-apa. Namun kalau berubah karena hal lain, karena jenis lain, maka tinggalkan. Terima kasih, Demi Miswar. Silakan Pak yang mau bertanya, yang lainnya silakan. Terima kasih atas kesempatan. Ini Ustaz lun tanya baca pengalaman. Urung jak ublang. Nak lereng gunung kira-kira agak 50 meter. Habisnya nak umang. Habisnya nak kubang. Kubu lumo hotel-hotel pemula berserakan pemadu. Jadi mutaho lan tanpa kubang. Orangnya ngecak uduk kena ataupun bersuci. Ternyata ilang kubangnya tak cukup. Keruh. Umpan dacau pika mereka. Dan sebagainya. Bukan entah uduk dengan rupa. Ya. Yang sering tempo pemula urina pada umumnya ilang kubangnya gedung wayang dinan gebur suci dinan balai bahna apa kalai yang sering jam kunyong timblang kami. Jadi ubina kubu lemo tahu lah kubang kubang dinan tu wayang. Yang tak. Terima kasih Tengku. Ini pertanyaannya air yang sudah bercampur. Dan campurnya bukan hanya satu, banyak. Artinya ada ya kotoran, ada ini kan macam-macam lainnya. Namun kata-kata kunci tadi adalah airnya sudah berubah baunya. Nah, ketika kamu berubah aromanya berubah, berarti nggak boleh lagi digunakan untuk bertoharoh. Karena sudah berubah baunya. Namun jikalau ini genangan air, dia nggak berubah baunya, nggak berubah warnanya. Namun kita khawatir, mungkin genangan air ini pernah mampir lembu, jibi genan. Pernah mampir mungkin kerbau, jibi genan. Akhirnya masalahnya nih, tadi bablang. Saja nih, lembu mampir, minum situ dia. Artinya bahwa genangan air yang banyak ini bekas dari minuman lembu atau minuman kerbau atau bahkan mungkin minuman binatang buas. Pertanyaannya, apakah boleh kita pakai air ini untuk bersuci? Dalam kajian kitab namanya dia as-su'ru atau su'urun. Apa itu su'urun? Baqiyatun min syurbin. Sisa-sisa minuman. Maka dalam kitab Al-Fiqh Sunnah punya saya Sabit itu halaman 17 dari baris ke-8 ini dan seterusnya. Saya bacakan. Yang pertama, sisa orang. Sisa orang itu boleh. Dia tahirun wa mutahirun. Walaupun orang itu junub atau haid. Kenapa? Aisyah lagi haid.
minum dari satu gelas. Rasulullah minum gelas itu juga. Bahkan di mana letak bibir Aisyah, Rasul juga gejeti di tempat itu juga. Ini pertama. Jadi bahwa sisa minuman orang adamiyun itu tahirun wa mutahhirun li ghairihi. Yang kedua, sisa minuman mungkin orang kafir. Orang kafir nih. Dia minum, kita pun juga karena banyak airnya ambil wudhu tempat orang kafir itu minum. Itu pun juga boleh. Namun ada ayat Ustaz, ada ayat innamal musyrikuna najsun. Maka gitu kan? Sungguhnya orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu najis. Yang najis bukan bibirnya. Yang najis bukan anggota tubuhnya. Namun yang najis adalah keimanannya. Ini adalah makna dari innal musyrikina najsun. Maka kenangan di urun kapi, sabuk kamar. Itu boleh. Namun khawatirkan nanti dia makan mungkin makanan ya daging babi. Nah ini nggak boleh. Artinya ini tempat sisa ya daripada si bui. Namun kalau hanya minuman, dia nggak makan anjing, dia nggak makan babi, ini boleh. Yang ketiga, ini sisa makan minuman atau air dari hewan-hewan yang dimakan. Lembu, kerbau, kameng, minum. Nah, sisa minuman situ. Banyak air dari imam, itu juga boleh. Boleh untuk dipakai untuk berwudu. Atau sisa minuman dari binatang yang tidak dimakan. Contohnya hira, kucing. Nah sisanya ini pun juga boleh kita gunakan untuk bertoharah. Yang tidak boleh adalah kalau sisa dari anjing dan sisa dari babi. Karena hadisnya idza walaga kabu fi inna yahadikum falyaghsil sab'an. Kalau anjing itu kita ada setan air, dia menjilati air kita, bahkan juga tempatnya sekalian juga mesti dicuci 7 kali atau yang sama. Berarti nggak boleh kalau begitu. Sisa 2 ini, anjing dan babi. Namun kecil begaguno, seandainya air yang tergenang itu sudah berubah baunya, warnanya, rasanya, berarti itu air nggak boleh lagi digunakan untuk bersuci. Terima kasih. Silakan Pak, yang lain yang mau bertanya. Yang berkaitan dengan yang mengalir. Jadi apabila nak kejadian kapur-kapur tempat air ini mengalir, cuma mungkin pada tempat yang sempit. Prinsipnya suci, tapi buku dia tanya bahawa bangkai dia tinggi. Dia tadi ada bangkai. Jadi apabila tak pakai air, pasti airnya dicemari oleh bangkainya. Tapi bukan warna dan rasa tidak berubah. Ya, takriban. Ya. Terima kasih Tuan Muslim. Janganlah kamu mandi di fima in rokit. Ini hadis. Rokit tergenang. Artinya kalau air yang mengalir seperti sungai kita ini, mungkin sungai itu membawa bangkai lembu mungkin, atau mungkin bangkai anjing. Mungkin banyaknya air, yang kedua juga dia mengalir, maka air itu pun juga suci. Airnya boleh dipakai untuk berwudu. Apalagi tadi katakan bahwa baunya tidak berubah, warnanya nggak berubah, rasanya nggak berubah. Artinya anjing, Tengku Muslim. Terima kasih banyak. Silakan yang lain Pak, yang mau bertanya. Ya,
sambil menunggu pertanyaan. Namun yang perlu diperhatikan bahwa walaupun dia tahirun wa mutahhirun li ghairihi, walaupun dia airnya suci dan mensucikan, namun kalau air yang hasil dicuri ini disepakati haram. Yang kedua, ma'un maksub. Apa ini maksud ini? Yang dipakai tanpa izin orang yang punyanya. Jadi kalau orang punya sumur, antara kita urumpo, proses sayanginan, ini termasuk dia ma'un maksub. Padahal airnya nggak masalah, airnya tahirun wa mutahhirun. Namun pakaian tadi dipakai tanpa izin yang punya, atau yang kedua tadi airnya dicuri. Maka kila bil kitab fayakunu isti'maluhu haraman. Penggunaan air yang dicuri dan air yang dipakai tanpa izin yang punya ini haram. Kalau begitu ini tabut God, cuy sembahyang berai. Cuy kok. Akhirnya penggunaan airnya itu. Yang kedua tanpa izin, urumpo yang punya air, maka isti'maluhu haraman. Yang timbul masalah di kalangan Asy-Syafi'iyah adalah ini air musyammash. Apa itu air musyammash? Air yang panas karena terik matahari, atau air yang dijemur, sehingga dia musyammash. Ketika Aisyah menjemur air, Rasulullah sabda, "Ya Humairah, ya Aisyah." Kata Rasulullah, "La taf'ali hadza." Jangan kamu kerjakan ini. Mbek ni pubuknya. Fa innahu yurisul baras. Karena air yang musyammas tadi, yang jemur tadi, dia mewarisi penyakit kulit. Penyakit kusta. Hal yang senada, Khalifah Umar bin Khattab mengatakan, la tagtasilu fi ma'in musyammas. Janganlah mandi dengan air yang dia bekas dijemur. Di ujung ungkapan Umar sama juga, fa innahu yuhisul basar. Karena air itu akan menyebabkan penyakit kulit. Asy-Syafi'iyah memberikan hukum air yang panas karena dijemur tadi itu makruh. Artinya boleh, tapi makruh. Namun dua pendapat dalam kalangan Asy-Syafi'iyah. Yang pertama Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab juga. Ini Imam Nawawi adalah orang yang mentarjih ini, yang mentarjih pendapat Imam Syafi'i. Yang kedua juga Abu Rafi'i, dan bahkan kalangan Asy-Syafi'iyah, kalau seandainya Imam Nawawi dan Abu Rafi'i sudah mengatakan A, maka ikut A. Walaupun yang lain puluhan orang B. Nah, kata Imam Syafi'i, kata Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'iyah, menggunakan air yang musyammas itu tidak makruh. Air musyammas kata Nawawi, dia juga tahirun wa mutahhirun li ghairihi. Adapun tadi illah, alasan kenapa dimakruhkan oleh para Asy-Syafi'iyah, karena tadi yurisul basar, karena air itu akan menyebabkan penyakit kulit. Kalau seandainya air dijemur di tempat yang dia logam, maka partikel-partikel betul. Namun seandainya ini jemur di air di tempat jadi dia kayak timba adanya, kan plastik dia. Kata Atibah menurut Nawawi, dokter katakan kalau air ini ditempatkan di bejana emas atau juga yang plastik tidak menyebabkan timbulnya penyakit kulit. Yang kedua kata Nawawi, hadis ini, ya Humairah la taf'ali hadza fa innahu yurisul barsar. Kata Nawawi, ini hadis dengan sanad yang lemah.
Alasan yang ketiga, kalau airnya dingin, ya apa masalah lagi? Kata Nawawi. Dan pendapat Nawawi senada dengan pendapat dalam mazhab Hambali. Termasuk juga Ahmad bin Hambal mengatakan juga air yang musyammas itu enggak makruh. Yang boleh digunakan. Nah, namun kita hari ini jangan terproses dengan khilafiyah tadi. Kalau ada air musyammas, na ilain yang lebih got, coi ilain. Namun anak ilain yang naik musyammas, apa informasinya? Ini tadi sarani keluar dari khilafiyah. Akul khuruj benar khilafiyah. Kenapa di Arab terlalu ketat pembahasan air ini? Karena memang di Arab susah air berokon. I alang i. Oh yang nale. Maka pembahasan sangat ketat. Nah air tadi. Ini pendapat para ulama tentang air yang musyammas. Bagaimana hukumnya kalau air dimasak? Musakhan istilahnya. Ma hukmu ma'in musakhan? Bagaimana hukum air yang dia dimasak? Halaman 40 punya Mu'tamad Asy-Syafi'i, baris pertama dikatakan bahwa ma'un musakhan la karaha bittifaq. Artinya air yang dimasak itu tidak makruh. Kesepakatan semua mazhab. Nyuhana ilain yang nak yang kita tahu kibai pakai inya. Artinya dia tidak makruh. Itu boleh. Ini musakhan yang dia dimasak tidak menggunakan cahaya matahari. Pakai kompor mungkin, pakai kayu bakar mungkin. Silakan Bapak yang lain yang mau bertanya. Silakan Pak. Silakan. Tadi Ustaz mengatakan kalau misalkan air yang kita curi itu tidak boleh kita mensucikan. Ada satu kasus, ini misalkan dia bukan dia curi air, tapi dia mencuri listriknya. Misalkan dia menjamper listriknya, kemudian yang dia punya airnya sendiri, itu bagaimana hukumnya? Iya. Kan airnya kan enggak dicuri, tapi Listrik dari airnya dicuri. Nah. Ya, ini dikembangkan sedikit ini. Bagaimana hukumnya orang yang mencuri arus listrik? Arusnya dicuri untuk narik air nih dari sumur. Nah, gitu kan? Memang airnya air kadro, monro. Nah, benar kan? Namun yang dia curi adalah arus listriknya untuk mengambil air. Maka ini airnya tahirun mamutahirun li ghairihi. Suci airnya. Yang salah adalah but mencuri tadi. Dipisah ini. Yang salah cucu yang salah. Namun airnya tetap ini tahirun wa mutahhirun li ghairihi. Karena dia airnya bukan air yang dicuri. Yang mencurinya ini adalah sesuatu proses untuk mendapatkan airnya. Maka yang salah adalah prosesnya ini. Artinya yang dosa yang bunuh dosa yang mencuri arus listriknya. Bukan airnya. Mungkin kata jelas tadi. Berarti dia coba. Dia. Cuba juga apa dia? Nyanyi. Jadi dia curinya aja. Curian. Ya tanang ro. Ah, gimana tenang bro? PDAM. Ada nanggro. Betul memang. Perasaan semua air ada nanggro. Iya. Karena Allah turunkan dari langit untuk kita semuanya ini. Ya kan? Allah berikan hujan tadi untuk tumbuh-tumbuhan hidup, binatang hidup. Apa aja? Kayak rasanya hukumnya ini semua air punya bersama. Namun ada orang sudah gali sumur sendiri dia. Ketika dia menggali sumur ini butuh dana ini. Butuh kos. Sekian munjing. Upah urung menggali sumur lah. Maka air yang di tanah dia ini yang dia gali ini menjadi milik dia. Terus orang PDAM, apakah Atananggro pun punyo? Yugo diolah pun PDAM Atananggro memang.
Namun setelah PDAM menggali, membuat pipanya, menyambung pipanya ke coba sumber air yang paling luar, maka ini air konde atanangro, tapi ata PDAM. Kalau begitu bagaimana hukumnya nih tacu ata PDAM? Kan? Kembali hukum tadi ini ya dipakai untuk bersuci haram karena dia air yang dicuri. Walaupun bahasanya atanangro barokonyo, juga digali oleh PDAM, pasang pipa oleh PDAM, ada bersama memang. Punya bersama. Namun kalau diusahakan PDAM, pipanya sekian, jaraknya sekian, kan butuh biaya juga ini. Kalau begitu dia curi punya PDAM. Sang-sang ada bersama, menurut rekor. Secara hukum ini punya PDAM, bukan ata nangro, bukan ata bersama. Sehingga orang yang pakai air PDAM dia mesti membayar. Membayar apa? Jasa orang ini sudah menggali, nyambung pipa, mendatangkan air dari sumbernya ke kampung-kampung. Demikian lagi Pak. Terima kasih banyak. Silakan Bapak lain yang mau bertanya apa? Ya, sambil pertanyaan. Sering orang dakwah-dawi tentang air mustakmal. 3 mazhab, Hanafi, Syafi'i, Hambali, apakah boleh menggunakan air mustakmal untuk wudu? Enggak boleh. 3 mazhab menempatkan air mustakmal itu dia tahirun ghairu mutahirin. Dia suci tapi tidak mensucikan. Namun dalam mazhab Maliki boleh. Namun begini, jangan hanya mengambil produk hukumnya. Syafi'i aja, Hambali nggak boleh, Hanafi nggak boleh. Itu prosesnya. Para imam mazhab nggak sama memahami kata mustakmal. Makanya timbul perbedaan. Karena tadi memahami tidak sama. Dalam mazhab Hanafi, Hanafi memahami air yang mustakmal itu adalah air wadidaco isma yang lengket di tangan kita, lengket di jenggot, lengket di muka. Itulah air yang mustakmal menurut Hanafi. Betul lah, kamu dipakai kan? Untuk cuci muka, cuci tangan. Jadi yang lengket di tangan itu, di muka, di kaki itu, itulah air yang mustakmal menurut Hanafi. Makanya kata Hanafi, air yang mustakmal itu enggak boleh lagi dipakai untuk berwudu. Kan maksudnya, tengkunya kerja semayang. Jangan ikut, luncur ibu kawannya, muka dulu. Cuci dulunya, kita dulu. Luncur ibu ulewanya, perut ule dulu. Ini makna air mustakmal menurut Hanafi. Makanya kata Hanafi tidak boleh menggunakan air yang mustakmal itu untuk berwudu kembali. Dalam mazhab Maliki, Pak Konjit, ketika orang berwudu di kula itu, cuci muka dia, percikan airnya ini jatuh lagi nih ke kula. Inilah air yang mustakmal menurut Maliki. Makanya boleh. Kan iya benar. Cuci semayang benar. Nah jadi kena muka dia, percikan air ini jatuh kembali ke kula. Mulai ini jaklom, cuci semayang lo mina. Ini kata Maliki, air yang mustakmal itu boleh. Apa yang boleh? Percikan tadi yang jatuh ke kolam tadi, ke mustakmal dia. Kali pakai urut lom. Maka yang jatuh ini kata Maliki boleh. Ini pemahaman Imam Malik tentang air mustakmal. Yang dipakai dia jatuh. Dalam 2 mazhab, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali memahami tadi air yang mustakmal ini adalah ketika orang mandi. Sisa mandi dia ini kan mengalir. Ini dipakai untuk wudu. Makanya nggak boleh. Dalam mazhab Syafi'i, Hambali dipahami seperti ini. Maka tadi jangan terfokus dengan pendapat mendong. Memahami, berproses memahami.
Bagaimana mustakmal menurut Hanafi, kibah mustakmal menurut Maliki, kibah mustakmal menurut Syafi'i dan Hambali. Makanya tadi dalam mazhab Maliki tidak boleh, karena kita coba mukarrar sebelum karenanya enggak boleh lagi nih. Itu air mustakmal. Yang kedua juga mazhab Syafi'i dan Hambali, sisa orang tak colok. Ada sebuah hadis menjelaskan Aisyah lagi junub, mandi dalam bak. Bagi Rasulullah, gecok semayang dari air dalam bak itu. Kata Aisyah, ya Rasulullah, ana junubun, saya junub nih. Kata Rasulullah, air ini tidak kena junub. Pertama. Yang kedua, dalam fikih sunnah halaman 15 baris ke-22 bagian bawah itu dikatakan bahwa air mustakmal tahirun wa mutahhirun li ghairihi. Fikih sunnah halaman 15 baris ke-22. Air yang mustakmal itu suci dan mensucikan. Apa alasannya? Rasulullah itu mengusap kepalanya ketika wudu dengan sisa air yang ada di tangannya. Fa innahu masaha ra'sahu bima'in ma baqiya fi yadi. Ini matan hadisnya. Maka bagaimana hukumnya air yang mustakmal? Tergantung bagaimana kita memahami air yang mustakmal itu. Kalau dipahami tadi seperti Hanafi, berarti nggak boleh. Kalau dipahami ala Syafi'i dan ala Hambali, juga nggak boleh. Sisa agama. Namun dipahami seperti Maliki, berarti boleh. Karena percikan yang dipakai jatuh lagi ke dalam bak. Dan itu banyak airnya. Dalam mazhab Syafi'i dan Hambali hampir sama pemahamannya dengan mazhab Maliki, hanya saja bedanya dia mengatakan al-ma'ul qalil, air yang sedikit. Sabotimba ibnu tacelupkan jaro kenan, ini dia dianggap mustakmal karena air sedikit. Maka dalam bahasa dua kula itu ada dalam mazhab Hambali dan mazhab Malik, dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hanafi dan mazhab Maliki enggak mengenal istilah dua kula. Apa dua kula? Batasan banyak airnya. Seperti ma'i cuman dalam mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, tahun jaro kenan dianggap dia air itu sudah mustakmal. Kenapa? Karena airnya sedikit. Wa al-ma'ul qalil. Namun jikalau pergi kula adanya di ke masjid, banyak airnya, jaro kenan, kaki kenan, hana masalah. Kenapa? Airnya banyak. Dalam mazhab juga Syafi'i Hambali dibolehkan juga karena airnya banyak. Yang nggak boleh mencelupkan kaki, mencelupkan tangan ke tempat air yang airnya sedikit. Jadi ini makna tadi mustakmal. Misalnya kita setelah ini nggak Taudawi lagi ini, Taudawi memahami kata mustakmal. Karena memang imam mazhab itu juga nggak sama memahami kata mustakmal. Secara bahasa mustakmal dia yang sudah dipakai. Karena kan dalam fi'il madinya istakmala, memakai. Ismul maf'ulnya mustakmal. Orang yang pakainya mustakmil. Artinya mustakmal ini sesuatu yang sudah dipakai. Ini secara bahasa. Maka tadi ini Pak Imam Mazhab berbeda memahami kata mustakmal berdasarkan makna bahasanya. Imam Hanafi, Imam Kumah bawajah, bajaro, kan enggak mustakmal. Jadi pakai. Silakan Bapak, Ibu yang mau bertanya, kita masih di air ini. Sepertinya malam ini kita nggak pindah, hanya bak air aja malam ini. Silakan. Ya. Bagaimana kita hukumnya?
berwudu di bak mandi yang sampingnya ada kloset, ada apa namanya bahasanya, tempat buang BAB-nya. Ada di antara fatwa personal, dengku-dengku personal begah, nyanyi. Nah, benar kan? Kata begitu. Kenapa? Alasan dia airnya bernajis. Namun, tadi dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, idza balagal ma'u kullataini la yahmilu khabas. Air menyokatu 2 kula, nyoba mandi di rumah melebihi ini. Kalau ukuran Imam Nawawi, tak kena genap 60, 60, 60. Bak menurunnya melebihi ukuran 60 cm. Bahkan mungkin ya 2 meter malahan. Air bak atau mungkin ya semeter 20. Ukuran bak air itu. Menurut hadis ini dan pendapat juga Asy-Syafi'i dan Hambali, air yang dalam bak itu walaupun dia percikan kencing masuk ke bak air, itu airnya tetap tahirun wa mutahhirun. Kecuali air ini berubah warnanya, berubah baunya, berubah rasanya. Namun kalau nggak berubah dia, warnanya masih jernih, nggak bau, rasanya tawar masih, maka air itu tahirun wa mutahhirun li ghairi. Namun yang goh pokok rumah atau dang-dang pokok rumah, saran lu, bak mandinya tinggikan dikit. Tinggikan baknya, walaupun sampingnya kloset. Apa tujuannya? Kalau tabu kencing, airnya percikannya nggak masuk dalam bak. Ini saran. Syukur-syukur kalau buat rumah untuk berwudu ada keran lagi. Untuk apa nih? Menjaga. Ini ikhtiyatan, menjaga ini. Artinya air yang kita gunakan berwudu itu dia suci. Namun rumah yang kali terlanjur ada dia bak mandinya dan ada dia klosetnya. Kalau klosetnya tadi bak mandinya ini ukurannya 60 kali 60, samping lebarnya ini, dalam juga 60, kata Imam Nawawi itu airnya sudah 2 kula. Monyokan raka 2 kula inya walaupun masuk percikan najis, maka airnya tidak bernajis, airnya tetap dia tahirun wa mutahhirun. Suci dan disucikan. Terima kasih Rizwan. Airnya kan di mana tempatnya. Biasanya kan dalam rumahnya kan kita kamar mandi, ya sekolah yang isi. Nah, itu. Acak untuk dalam isi yang mana punya kisah. Oh iya. Hubungan yang gitu. Sambungan dari tadi masalahnya adalah ketika orang berwudu di atas klosetnya, Pada atasnya, dalam kamar mandi itu. Dalam kamar mandi lah. Dalam kamar mandi kan kena ada kloset, ada bulahannya. Nah, tapi bukan di atas klosetnya nih. Sampingnya. Oh, bagaimana hukumnya kita ini berwudu di kamar mandi yang ada klosetnya? Yang pertama tadi airnya tahirun. Yang dimakruhkan nih, yang dibolehkan, dimakruhkan, ini kalau kita berwudu di atas klosetnya. Kenapa? Dia ada nanti najis yang dia hukmiyah. Ma makna hukmiyah? Hanadi. Tapi dia ada. Kencing, menyukat kering dia. Lengket di atas kloset itu. Hanadi le. Tidak najis. Ini disebut dengan najis hukmiyah. Nah, nampak? Maka ini orang mengatakan makruh hukumnya tadi kita ini berwudu di atas kloset. Namun sampingnya enggak masalah. Dibolehkan. Maka untuk menjaga kesucian tadi, kita yang punya rumah jaga juga ini. Lantai kamar mandi itu dari najis. Ya kalau mau kencing, kencinglah di klosetnya. Nah gitu kan. Kalau mau BAB lah di klosetnya. Supaya apa? Lantainya ini bisa kita pakai untuk berwudu. Ataupun anemit, kadang ingat.
Makanya juga cus semayang di kamar mandi itu siram dulu sekali. Itu apa ini? Seandainya ada najis yang nggak nampak tadi, air darah berarti go. Mohon i. Di lagi nyan bagi sih. Ya. Bahkan juga dalam WC boleh baca Quran. Boleh baca hadis. Siapa larang? Yang enggak boleh dilafadzkan. Dalam hati. Ya kan? Olehnya menolak bagi jangan diukur Allah lagi tanya uji. Sang-sang nyuhana mesusah anakeun. Nan tanya. Kalau kamu suara dia, sang anak pegatan. Memang Allah tahu apa yang terdetik ketika Allah tahu. Memang di antara sunnah berwudu adalah mengucapkan bismillah. Dalam WC yang gimana cara? Dalam hati baca. Orang hafal Quran, yang BAB, kekenal hati banyak. Enggak masalah. Yang masalah adalah kalau dilafadzkan. Ini masalahnya. Makanya, ngumpul ringan, kalau nanti ada HP kita ini yang nada sambungnya itu dia menggunakan ayat-ayat Al-Quran, kalau boleh jangan bawa dalam WC. Kenapa? Rasul ada cincin. Cincinnya itu dituliskan nama Muhammad di situ. Rasul masuk kamar mandi, cincin dibuka. Karena ada tulisan Muhammadnya. Maka juga seperti ini juga nanti mungkin di sini HP-nya ada sambungnya mungkin Al-Ikhlas mungkin. Coba bayangkan. Tengok BAB-nya ada orang manggil. Bismillah ala WC ya deh. Ini masalah. Maka kalau memang ada sambung seperti ini, saya sarankan tinggalkan di luar. Ini masalah lo. Tengok jauh baca rahago. Kebah luar dia kayak curug kebah. Nah, ini masalah lo. Kalau begitu, titipkan di tempat yang aman. Supaya nggak hilang. Kalau seandainya, namun yang paling tepat adalah jangan pakai nada sambung Al-Quran. Itu yang lebih tepat. Ada pendapat. Saya ini kan muslim yang taat. Sampai di HP pun bunyinya Al-Quran. Walaupun Rohan tak baca Quran. Yang baca Quran HP-nya. Rohan. Jadi kalau boleh ini, dalam anak-anak kita ini, jangan pakai nada sambungnya itu Al-Quran. Kenapa? Ini contoh. Ketika pakai dia Al-Ikhlas. Qul wallahu putus itu dia. Kecok, nggak betul. Berhenti di situ, merubah makna, wakafnya nggak tepat, maka ujung-ujungnya ini melecehkan Al-Quran. Maka sarannya sama adik-adiknya, anak-anak kita yang pakai itu, sampaikan bahwa jangan pakai sambungnya itu Al-Quran. Nggak pas, wakafnya diangkat, putus dia, berubah maknanya. Kan? Qul wallahu Katakan Allah itu Allah itu. Kamu salah. Ini contoh. Ini lagi nyampe kasih. Terima kasih banyak kasih. Silakan Pak yang lain. Mungkin ini yang terakhir mungkin. Kalau sudah habis. Ini hari atau malam hari ini kita bahas tentang air. Dan insya Allah tentang air ini sudah jelas macam-macam airnya. Dalam kitab ini disebut yang ketiganya dia al-ma'iat al-ukhra. Macam-macam air yang lainnya adalah ketika air yang ada pada buah-buahan, air tebu, diperas tebunya keluar air. Apakah boleh dipakai untuk berwudu? Tidak. Ini air masuk kategori tadi dia air suci namun tidak mensucikan. Kenapa? Namanya berubah sudah, air tebu. Itu be. Kon ile nanti, kayak itu be. Atau banyak air kelapa nih, kelapa bau gono kale ini. Apakah boleh? Lam puasa kayak bang. Cacoknya mau ihi uno. Nah, itu pun juga tidak boleh.
Kenapa? Namanya berubah IU. Dan juga dia dari buah-buahan. Dalam kitab Al-Mu'tamad sebenarnya dia Al-Ma'i'at yang nggak boleh dipakai untuk berwudu. Masuk kelompok dia tahirun wa ghairu mutahirin li ghairihi. Semoga pembahasan kita malam hari ini tentang air semakin paham dan semakin memahami, sehingga yang pertama adalah dakwah dakwi. Masalah ini. Yang kedua, kita berusaha ini untuk bersuci dengan air yang tepat. Supaya apa? Air adalah syarat sah salat. Maka semua mazhab menempatkan dia at-taharah syartun min syurutis shalah. Taharah itu syarat sah. Maknanya kalau nggak pas taharahnya, nggak sah salatnya. Nah, kita berusaha air yang kita gunakan air yang suci, bukan yang dicuri. Air yang suci bukan juga air yang bercampur. Dengan hal-hal tadi yang kita bahas, dengan harapan juga bahwa sembahyang kita ini Allah terima. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.